Tuhan terus dorong kita, gerakan kita untuk memberitakan Injil di pasar-pasar, di taman-taman, di lampu merah juga Bapak Mama, di tempat-tempat makan. Tuhan sangat baik mendorong kami anak-anaknya, mendorong kita semua untuk terus bergiat di dalam Tuhan di tengah-tengah masa yang tidak menentu ya Bapak Mama, keadaan yang tidak menentu. Kita telah melewati masa-masa sukar ketika pandemi COVID yang begitu berat, tapi kita bersyukur hari ini kita masih ada. Kita melewati masa-masa sukar itu, kita masih boleh tetap sehat, kuat. Ini anugerah Tuhan. Bapak Mama, kami beroleh kasih karunia untuk terus datang memberitakan Injil, menguatkan saudara-saudara semua di dalam Tuhan agar tetap teguh di dalam Tuhan. Bapak Mama melihat jangan-jangan kekristenan, agama Kristen itu seperti biasa-biasa saja bagi kita. Jangan-jangan Bapak Mama, saudara-saudara semua ada yang suam-suam kuku. Jangan-jangan di tengah-tengah pasar ini ada yang lama tidak datang kepada Tuhan. Jangan-jangan di tengah-tengah pasar ini ada yang hubungannya rusak dengan Tuhan, jauh dari Tuhan. Jangan-jangan di tengah-tengah pasar ini ada yang terhilang, ada yang tersesat, ada yang mungkin tidak tahu jalan keluar, padahal kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Jangan-jangan di tengah-tengah pasar ini ada yang berbeban berat oleh karena keadaan situasi yang mungkin Bapak Mama hadapi. Tapi pagi ini dalam kasih karunia Tuhan, biarlah Tuhan pagi ini melawat kita semua dan memberkati kita semua. Bapak Mama, pagi ini siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di tempat yang sangat terbatas ini, sambil berjualan tidak apa-apa, sambil berbelanja tidak apa-apa. Kuasa Tuhan tidak terbatas, cara Tuhan mengerjakan atas kita semua sangat indah. Di tempat ini benih firman ditaburkan, tetapi kuasa Roh Kudus terus bekerja di hati Bapak Mama. Sebab kami telah mengambil bagian kami, yaitu taat kepada perintah Tuhan yang berkata, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan bagi kami semua. Di tengah pasar ini Bapa ada banyak anak-anak-Mu, ada banyak jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami semua. Oleh karena itu Bapa, berkenanlah Tuhan hadir melawat kami semua. Menghati kami Bapa, ubahkan hati kami, pulihkan kami, merdekakan kami, tuntun kami kepada kebenaran-Mu Bapa, agar kami semakin mengenal Engkau dan mengasihi Engkau. Dan pada akhirnya kami boleh berada bersama-sama dengan Engkau di surga kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Mama dikasih oleh Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang sebuah hubungan. Bapak Mama, ada hubungan yang indah yang Tuhan bangun antara manusia dengan Tuhan, yang hubungan ini tidak didapat dimanapun juga. Bapak Mama, kami bukan menyampaikan berita agama, tetapi Bapak Mama boleh menyelidiki sekiranya perkataan kami ini benar atau bohong. Bapak Mama boleh melihat di beberapa kepercayaan yang ada, hanya di dalam Yesus Kristus satu-satunya yang ada hubungan yang sangat manis, sangat indah yang Tuhan kerjakan antara Tuhan dengan manusia, yaitu hubungan Bapa dengan Anak. Betul? Semua kita yang sudah percaya kepada Kristus mengetahui hal ini. Tuhan berkata, kamu dapat memanggil aku ya Aba, ya Bapa. Tuhan berkata dalam doa Bapa kami, waktu murid-murid berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa,
berdoalah demikian, dan di awalnya doanya adalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapak Mama, ada banyak orang Kristen tidak tahu hubungan yang indah ini. Padahal hubungan ini hanya bisa dimiliki di dalam Kristus, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Itu hubungan antara Bapa dengan anak. Bayangkan, Bapak Mama renungkan dengan hati. Bisa-bisanya kita manusia ini panggil Tuhan Bapa. Bayangkan, Tuhan yang jadikan langit, bumi, laut, bintang, bulan, matahari, itu kita bisa panggil Bapa. Dan itu bukan kita yang ngomong, bukan ya, bukan kita yang ngaku-ngaku, oh dia Tuhan itu Bapa kami, bukan. Tuhan sendiri yang berkata, kamu dapat memanggil aku ya Aba, ya Bapa. Bapak Mama, betapa berharganya hubungan, betul ya. Manusia hidup ini membangun hubungan, ya, ada hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri, betul, hubungan bersaudara, betul, hubungan apa lagi, hubungan apa, Tuhan dengan hamba, hubungan antara murid dengan guru, ini semua hubungan. Bapak Mama, kalau hubungan itu rusak, lihat jadi apa akibatnya bagi kita. Bapak Mama, lihat hubungan Bapak Mama suami istri yang rusak, lihat dia berdampak seperti apa. Baik kosong. Siapa di sini yang sudah menikah, hubungannya rusak, mungkin tidak beromong selama 1 bulan, mungkin masih tinggal satu rumah, tetapi sudah saling memaki, saling menyakiti. Siapa pernah merasakan hubungan rusak? Lalu Bapak Mama lihat bagaimana kalau hubungan rusak itu tidak diperbaiki. Parah, betul. Kalau tidak ada yang mengalah, parah, betul ya. Dua-dua nih, kalau tidak salah satu harus mengalah, betul ya. Kalau dua-dua sudah mau mengalah, hubungan hancur. Betul, betul kesan. Bapak dan anak kalau dua-dua keras kepala, dua-dua hancur, betul. Suami istri kalau dua-dua keras kepala merasa benar, dua-dua hancur. Harus ada yang mengalah, Bapak Mama. Harus ada yang minta maaf. Harus ada yang menerima apa adanya, betul. Suami istri, suami ini parah, judi, minum, mabuk. Tapi kalau istri tetap keras kepala, hancur dua-dua, betul. Iya, benar. Saya bukan bilang, oh berarti karena Pak, biar saya sudah potong pun suami yang tukang mabuk minum ini. Bukan. Tapi kalau Bapak Mama tetap tidak mau menerima apa adanya, Bapak Mama akan hancur. Bapak su hancur dengan dia pun hidup, Mama ju hancur juga karena Bapak pun tinggal lagi. Nah, kita kembali ke hubungan antara kita dengan Tuhan. Bapa di surga, Tuhan itu mengalah dengan kita, betul betul. Waktu Tuhan datang sebagai manusia di dalam Yesus Kristus, kita pun bahasa manusia, Tuhan Yesus mengalah dengan kita. Kita yang bikin dosa, Tuhan yang mengalah, betul betul. Bapak-bapak, renungkan baik-baik kebenaran ini. Tuhan tolong kita semua. Kita nih yang salah, Tuhan yang mengalah. Supaya manusia jangan mati, Tuhan datang sebagai manusia. Karena kalau Tuhan tidak mengalah, kalau hukumnya kan, ketika engkau makan buah itu kamu akan mati. Ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran, makan buah terlarang, ketika engkau makan buah itu kamu akan mati. Hukumnya kita ini harus mati. Hukumnya. Waktu Tuhan bilang jadilah terang, hukumnya harus jadi terang, tidak bisa tidak. Itu perkataan Tuhan. Tuhan ciptakan semua ini hanya pakai perkataan saja dan nggak bisa berubah. Jadi waktu Tuhan bilang ketika kau manusia, kau makan buah itu kamu akan mati. Kalau Tuhan tidak mengalah, kalau Tuhan tidak berbelas kasih, manusia mati.
Tuhan mengalah bagi kita, Tuhan berbelas kasih bagi kita. Dan ini tidak didapati dimanapun. Bapak Mama, kami bukan membawa nama agama, tapi Bapak Mama cari sebuah hubungan yang seindah ini tidak didapat dimanapun. Tidak ada satu Tuhan pun selain Yesus Kristus yang terima manusia apa adanya. Tidak ada. Kami sudah mencari tahu. Kami bukan hanya asal bicara, kami beroleh kasih karunia. Kami telah menyelidiki. Sekiranya sebelum kami bicara, mungkin kami salah bicara. Kami tidak temukan ada Tuhan yang begitu mengasihi manusia. Sebut saja namanya, tidak ada satupun. Tidak ada Tuhan yang rela datang sebagai manusia, mati di salib, diludahi, dipaku, ditikam, dibakar diri. Tidak ada satu Tuhan pun yang mau demikian selain Yesus Kristus namanya. Agar manusia mengenal kasih karunia, agar manusia tidak binasa. Bukan agar manusia beragama, bukan. Agar manusia tahu dia siapa, tahu nasibnya bagaimana. Tuhan buka tangannya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan. Yang bikin kita letih lesu itu dosa kita, tapi Tuhan membuka tangannya, dia mengalah bagi-bagi. Amin. Jadilah kuat Bapak Mama. Masalah terbesar kita sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dosalah masalah terbesar Bapak Mama. Makan minum iya masalah juga. Sekolah iya masalah. Sakit penyakit iya masalah. Tapi itu tidak bikin kita sampai ke neraka. Yang bikin kita sampai ke neraka dosa. Dan dosa itulah yang diselesaikan Tuhan. Bangga menjadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan sia-siakan iman kita. Amin. Jangan karena masalah, karena jodoh, karena uang, karena pangkat, sia-siakan. Terlalu gampang tinggalkan Tuhan hanya karena laki-laki, hanya karena perempuan. Tuhan nggak sebanding dengan pengorbanan Kristus, nggak sebanding dengan kasih karunia Tuhan Yesus bagimu. Tidak sebanding. Jangan pikir itu hanya agama gampang saya pindah sana pindah sini. Tidak, Bapak-Bapak. Dengar baik-baik, tidak ada satu Tuhan pun yang rela mati bagi Bapak-Bapak. Tidak ada satu Tuhan. Kecuali ada, mungkin kami bisa bilang, oh maaf masih ada satu lagi. Tidak ada Bapak-Bapak. Hubungan yang baik yang Tuhan buat seperti Bapa dengan anaknya. Firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat 13 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Mama, terimalah kasih karunia Tuhan. Jangan lagi berkecil hati. Amin. Mama berbangga. Mama punya segala-galanya. Mama sudah punya Tuhan Yesus. Mama punya segala-galanya. Mama punya kerajaan surga. Itu gak sebanding dengan semua ini. Mama sudah diampuni. Mama punya. Hanya keadaan dunia yang bikin Mama kadang ragu tuh. Kita juga tuh. Tapi sebenarnya itu sudah selesai. Waktu Tuhan di atas kayu salib, Ia berkata sudah selesai. Harga yang harus dibayar oleh karena dosa sudah selesai. Tidak ada tuntutan lagi. Mana tuntutan? Sudah selesai. Asal percaya. Bangun
hubunganmu dengan Tuhan bukan hubungan agamawi, hubungan bapa dengan anak, bukan hubungan pura-pura, bukan. Saya memang mengenal dia. Saya mengenal dia secara pribadi. Dia terima saya padanya. Saya tidak perlu berpura-pura, pura-pura baik, tidak perlu. Saya datang padanya. Bapak mama, ada seorang Farisi berdoa. Dia berkata, saya bersyukur tidak seperti orang ini. Saya memberi perpuluhan, saya ini, saya ini, saya ini, saya ini. Lalu ada satu orang berdosa. Ia datang jauh-jauh, ia tunduk, ia memukul dadanya. Tuhan, ampuni saya. Siapa yang dibenarkan? Orang yang berdosa ini, Bapak. Karena dia mengakui dirinya. Dia menyadari dirinya. Ia tidak merasa dia orang hebat. Ia tidak merasa dia orang benar. Ia tahu ia orang berdosa. Dan ia minta ampun kepada Tuhan. Bapak mama, hubungan ini bisa pulih kalau ada yang mengalah. Tuhan sudah mengalah buat kita. Masa mau tunggu lagi kita yang berkeras hati? Mengerti maksud saya? Tuhan Yesus mengalah dengan kita. Kalau kita masih diam terus keras hati, siapa lagi yang mau disalahkan? Mengerti maksud saya? Bapak mama yang rusak hubungannya, saya tidak tahu. Kami tidak tahu, tapi jangan dibiarkan. Seketika maut menjemput, habislah kita. Siapa yang tahu hari kematian kita? Tidak ada yang tahu. Hanya satu cara terbaik, bangun hubunganmu baik-baik dengan Tuhan. Waktu berdosa, datanglah tetap pada Tuhan. Mintalah ampun. Jangan jauh dari Dia. Waktu kita hidup benar, teruslah hidup benar. Teruslah hidup mengasihi. Tetaplah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Bapaknya. Dan pengharapan kita akan surga menjadi bagian kita semua. Bapak mama, ini perenungan bagi kita. Semua kita akan berakhir di dunia ini. Dan surgalah jadi harapan terbaik kita. Jangan terlena dengan dunia ini. Yakinkan diri kita, kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Dan tidak ada jalan terbaik untuk kita mempersiapkan diri selain kita membangun hubungan baik-baik dengan Tuhan. Bapak mama yang hubungannya rusak selama ini, perbaiki dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengaku dosamu, Ia setia dan adil, Ia akan mengampunimu dari segala dosa dan pelanggaranmu. Kita dapat mengaku dosa kita kepada Tuhan, dan Ia mengampuni kita. Amin. Surga bagian kita bukan karena kebaikan kita, tetapi karena pengorbanan Tuhan atas kita. Tapi itu bukan membuat kita jadi hidup berdosa, bukan. Malah itulah yang membuat kita semakin hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Namun kita punya pengampunan yang pasti di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita seperti Bapa dengan anaknya. Terima kasih Bapak Mama, ini doa, ini perenungan kita, firman Tuhan yang kami sampaikan bagi Bapak Mama semua. Kami akan akhiri, kami akan beranjak. Kami berdoa bagi Bapak Mama, kami tidak bisa berdoa satu persatu. Biasanya kami banyak. Kali ini banyak teman kami tidak hadir. Jadi kami berdoa bagi Bapak Mama semua pagi ini yang membuka hatinya, berdoa dalam hati, bersyukur karena Tuhan baik bagi Bapak Mama, bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik,
kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan datang melawat kami, memberkati kami di tengah-tengah pasar, di tempat kami jualan. Tapi Tuhan mengasihi kami. Tuhan telah datang melawat kami dan memberkati kami dengan firman-Mu. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau mengasihi kami seperti Bapa dengan anaknya. Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa kami, kesalahan kami kepadamu. Tolong hidup kami Bapa, agar hidup kami terus berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala pergumulan hamba anak-anakmu, hamba-hambamu di tempat ini, Tuhan kami berdoa, Tuhan topang, Tuhan tolong. Kuatkan kami semua, teguhkan kami semua. Beri sukacita, damai, sejahtera, kekuatan yang baru, pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, untuk kami terus menjalani hidup ini berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu atas seluruh pedagang, pembeli di Pasar Wesapa. Berkat-Mu atas seluruh keluarga kami. Berkat-Mu atas seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.